bahasan mimbar itu kalau saya lihat memang penyebar agama di Tulungagung waktu itu pesan dari kalau Gus Mi almarhum itu dulu juga mohon maaf di Majan itu seperti rumah. Gus Mi? Iya, jadi sama abah saya itu ceritanya yang melamarkan ibu itu abah saya itu ya Gus Mi. Melamarkan Ibu abah, iya. Jadi abah itu yang lamarkan ke ibu itu ya Gus Mi yang minta di rumah. Deket banget dengan keluarga. Jadi itu dawuh abah waktu itu. Saya itu dengan Gus Mi itu waktu sugengnya itu yang bantu sing makili Mbah Sangit itu ya Gus Mi. Saya yakin bahwa kalau silsilah keluarga Gus Mi itu diambil dari atas, saya yakin keluarganya punya semuanya, termasuk Gus Sabut juga pernah dawuh di sini bahwa Majan itu memang punya sejarah. Itu kalau diangkat semua pasti ketemu. Tapi mungkin dirahasiakan di keluarga. Jadi Gus Mi itu saya rasa kalau diambil ulama, beliau juga termasuk ada hubungan dengan waktu itu dengan Umar ataupun kerajaan yang ada di Jawa ini. Pasti ada. Jadi HB1 itu mantunya Mbah Terpoyudo. Otomatis kalau mantunya Mbah Terpoyudo, nah sedangkan bahasa mimbar itu putra dari Mbah Terpoyudo. Berarti kan HB itu adik iparnya Mbah Terpoyudo, Mbah Hasan Mimbar. Otomatis kalau putranya Mbah HB1, HB2 itu adalah putune Mbah Hasan Mimbar. Nah, berarti gitu? Sebenarnya memang jadi sama abah itu Gus Mi itu almarhum itu juga baik sekali. Pokoknya baiklah, artinya ceritanya itu memang sampai waktu abah saya itu kan waktu melamar ibu itu ya Gus Mi yang minta. Nah itu loh, itu. Saya ingat masih kecil, Jantiko di sini pertama itu tahun berapa? Saya kecil ingat. Berarti Jantiko di sini sudah lama ya? Sudah lama. Waktu Gus Mi sugeng itu saya pernah ingat, saya kecil pokoknya. Itu abah saya itu dulu sampai ada kambing berapa puluh ekor itu. Saya yang main-main kambing di lapangan, ingat itu dibeleh, akhirnya saya nyari mana kambingnya. Ternyata buat Jantiko itu saya ingat sekali itu. Jadi kenapa hari ini kita setiap tahun kita agendakan Jantiko, karena selain ada kerabat ataupun dengan Majan dan Gus Sabut ketika dawuh di sini itu memang termasuk Mbah Fatah, termasuk juga berada di Majan juga. Nah, ada 3 tokoh sentral di sini yang era 1900-an atau pada masanya itu ada Mbah Sarip itu. Mbah Sarip itu abahnya mbah saya. Jadi dulu itu Mbah Sarip itu punya putri namanya Mbah Alatun. Mbah Alatun itu istrinya Mbah Said. Mbah Said itu abahnya abah saya. Jadi dulu itu keluarga dapat keluarga dulu itu. Nah, Mbah Sarip itu dengan Mbah Fatah, Mbah siapa? Mbah Takim almarhum itu teman. Bahkan dulu ada cerita di siksa Belanda ndak tedas ya 3 orang itu. Dulu sampai pokoknya justru ndak tedas sampai ndak mau dibunuh lah 3. Akhirnya pulang itu selamat. Nah, ternyata 3 orang itu, yang satu adalah kesepakatan ini cerita namun. Yang satunya Mbah Patah itu jenengan harus mendalami dan mengajarkan tentang syariatnya. Mbah Takim jenengan mendalami dan harus mengajarkan tentang torekotnya. Mbah Sarip jenengan mendalami dan mengajar tentang ma'rifatnya. Jalan semua, dan itu ada semacam majelis gitu. Jadi Gus Mi itu dulu pernah cerita, itu saya ingat bahwa ketika bersama abah itu ada di sana. Jadi iya, jadi tiba-tiba ada orang ketemu di sana. Padahal di sini dengan abah saya waktu itu. Terus jadi beliau memang luar biasa. Jadi makanya kami menghormati keluarga beliau karena seperti menghormati orang tua kami, Gus Sabut, Gus Robert dan sebagainya. Bahkan saya melihat Jantiko Matap ini memang barokahnya Al-Qur'an luar biasa. Nah, saya yakin itu luar biasa. Dan di sini kemarin saya melihat beberapa tahun kemudian itu memang ada rutin yang kita adakan untuk Jantiko Matap itu.